kabar semua? Kembali lagi di channel Dunia Ilmu. Kali ini saya akan membuat video tutorial daftar isi otomatis di Microsoft Word. Namun sebelum kita lanjut ke tutorialnya, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol merah di bawah video ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian menjadi yang pertama mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. Like jika kalian suka, dan bagikan ke teman-teman kalian agar channel ini semakin berkembang dan membawa manfaat kepada banyak orang ke depannya. Baik, kita lanjut ke tutorialnya. Nah, di sini saya sudah memiliki satu file yang dimana daftar isinya masih menggunakan daftar isi yang manual. Dimana kekurangan daftar isi manual ini, saat isinya berubah, halaman dari isinya berubah, maka kita harus mengubahnya juga secara manual di daftar isi ini. Semisal bagian bab 2 yang berpindah halaman, maka kita harus melakukan scroll check untuk memastikan bab 2 ini berpindah ke halaman berapa. Oke lah, kalau misal berpindah ke halaman 4, tapi bukan hanya bab 2 saja yang bergeser, melainkan bagian-bagian di bawahnya juga akan bergeser. Dan masih mending jika jumlah halamannya tidak terlalu banyak, misalnya 2 atau 3 halaman atau 5 halaman lah, kita masih bisa mengatasinya. Namun jika sudah mencapai 50 atau 100 halaman, maka itu menjadi kesulitan tersendiri buat kita yang menggunakan daftar isi manual seperti ini. Nah, di sini kita akan memulai bagaimana cara membuat daftar isi otomatisnya. Yang pertama, kita akan memasukkan data-datanya ini ke dalam heading. Jadi kita di sini menggunakan salah satu fitur di Microsoft Word yang jarang sekali digunakan, yaitu heading. Jadi kita daftarkan kata pengantar, daftar isi, dan semua yang ada di sini kita daftarkan ke dalam heading. Jadi kita mendaftarkan yang pertama kata pengantar. Kita naik ke bagian kata pengantar, kita daftarkan ini. Nah, di sini ada bagian style. Di tab style ini ada bagian-bagian. Di sini ada heading 1, 2, dan 3. Kita akan menggunakan 2 heading saja, yaitu heading 1 dan heading 2. Tapi bagi teman-teman yang ingin menggunakan sampai heading 3, silahkan. Caranya tidak akan terlalu berbeda. Nah, kita arahkan bagian papan ketik kita ke sini, terus kursor kita arahkan ke sini, maka secara otomatis tulisannya juga sudah berubah. Namun jika kita mau menggunakan tulisan yang berbeda, kita klik kanan dan modifikasi. Atau semisal di penggunaan heading kalian tidak pernah menggunakannya, maka di sini saat kalian arahkan tulisannya akan berubah menjadi warna biru. Jika kalian ingin mengubahnya, silakan dimodifikasi dan atur stylenya sesuai dengan keinginan kalian. Setelah itu klik OK. Begitupun juga hal yang sama dilakukan di heading 2. Nah, sekarang kita daftarkan kata pengantar dulu di heading. Oke, terdaftar. Saat terdaftar seperti ini, maka akan tampil di bagian heading di navigation, itu bagian kata pengantar. Nah, jika tab navigation kalian tidak terbuka, kalian bisa melihatnya di tab view dan centang navigation pane. Nah, maka akan muncul seperti ini. Dan pastikan dia ada di tab heading. Nah, berikutnya yang ada di daftar isi itu adalah daftar isi itu sendiri, kata daftar isi. Jadi kita daftarkan dia juga di heading. Sama seperti kata pengantar, dia masuk ke dalam heading 1. Berikutnya bagian bab 1. Bab 1 kita daftarkan juga ke dalam heading 1. Nah, untuk sub bab dari bab 1 kita menggunakan heading 2. Kenapa heading 2? Agar dia nanti tersusun saat didaftar isinya. Oke, kita berikan yang terus ini bab 1 bagian 2. Nah, berikutnya, nah ini juga misalnya masalah, kita berikan dia heading 2. Berikan 1.2 tadi di atas. Oh, 1.1, sorry, 1.1. Nah, kembali 1.2, dan di sini heading 2 1.3. Oke. Berikutnya masuk ke bab 2. Kembali lagi ke heading 1. Nah, di sini akan
kelihatan perbedaannya. Bagian subbab dari bab 1 ini akan sedikit masuk ke dalam. Oke. Untuk subbab di bab 2 ini kita juga gunakan heading 2 sama seperti di subbab bab 1. Nah, seperti ini. Jika kalian ingin menggunakan heading 3, misalnya di bagian subbab bab 2 kalian masih mau menggunakan subbab lagi, maka kalian bisa menggunakan heading 3 seperti ini. Maka dia akan terdorong sedikit lebih ke dalam lagi. Tapi di sini saya hanya akan menggunakan 2 heading. Oke. Nah, berikutnya bab 3, kembali ke heading 1. Subbabnya berikan heading 2. Nah, apalagi yang ada di daftar isi? Itu daftar pustaka. Jadi kita kembali daftar pustaka. Kita berikan juga heading 1. Nah, setelah jadi seperti ini, maka ini bisa ditutup seperti ini. Begitupun ini. Nah kan, jika berhasil. Nah, sekarang kita kembali ke bagian daftar isi. Setelah selesai semua, maka daftar isi yang manual tadi ini kita hapus dulu. Nah, kita buat daftar isi otomatisnya. Bagaimana caranya? Silahkan simak. Kita kembali masuk ke reference. Di sini ada table of contents. Kita klik. Baru di sini ada automatic table 1. Kenapa kita pilih tabel 1? Ya nanti kalian bisa lihat sendirilah. Kita klik. Nah, di sini semua isi dari makalah ini semuanya sudah menjadi satu daftar isi. Dan uniknya lagi, kita hapus saja ini. Nah, dan uniknya lagi, daftar isi ini kita bisa menggunakan dia sebagai tombol sebagaimana yang ada di navigation ini. Caranya kita arahkan kursor kita dan akan muncul akan muncul di sini sebuah pop up control plus klik. Jadi kita tekan control di keyboard dan kita klik. Nah, akan otomatis langsung menuju ke halaman di mana kata pengantar itu. Semisal di daftar pustaka. Nah, dan semisal jika ini berubah, misalnya bab 1 bergeser, otomatis bab yang seterusnya itu pasti juga akan bergeser. Nah, bagaimana cara mengubahnya di sini? Kita tidak perlu mengubahnya secara manual, melainkan di sini ada baca update tabel. Nah, jika hanya bagian number saja yang ingin kita ubah, maka kita memilih update pack number only. Nah, di sini otomatis berubah menjadi halaman kedua. Namun jika kita hanya menggunakan number saja dan jika diklik, maka dia akan mengingat halaman pertamanya. Jadi lebih baik kita update entry table. Nah, seperti ini. Dan jika kita kembali klik bab 1, maka dia langsung ke bagian bab satunya. Bagian sini tadi kosong. Nah, kita kembalikan semula. Oke, kita berikan heading kembali. Dan kita update tabelnya. Oke. Nah, bagaimana pembuatan daftar isinya? Mudah kan? Dan uniknya lagi, saat sudah jadi seperti ini, kita juga bisa mengubah jenis tulisannya. Sini. Misal kita mau menggunakan Times New Roman. Dan fiturnya juga masih tetap aktif. Dan lebih bagusnya lagi, saat kita nge-save file kita ke dalam bentuk PDF, ini bagian daftar isinya masih dapat kita gunakan sebagaimana di Microsoft Word. Oke, kita coba save as. Kita save as ke desktop saja dulu. Sorry guys. Save as. Desktop kita ubah
dia ke dalam bentuk PDF. Nah, baru kita save. Oke. Saat selesai kita save, kita cek file PDF-nya tadi. Ini. Kita hapus dulu tadi yang pertama. Oh, belum bisa. Nah, di sini sudah jadi dalam bentuk PDF-nya. Nah, di sini masih bisa kita gunakan sebagaimana di Microsoft Word. Caranya sama, tekan Ctrl lalu klik. Nah, dia akan langsung menuju ke bagian bab 1. Dan untuk ke daftar pustaka, kita juga klik Ctrl dan klik. Nah, akan langsung menuju ke daftar pustaka. Begitupun saat kita buka PDF kita melalui smartphone, itu juga sama. Fiturnya masih dapat kita gunakan. Kecuali saat kita saat kita print out dengan kertas, ya jelas-jelas sudah itu tidak bisa. Kecuali teknologi kedepannya nanti akan berkembang, ada sebuah kertas elektronik. Ya, berhayal saja dulu guys. Oke, sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.